Coba bayangin deh, Anda baru aja lulus kuliah, nilainya sempurna, tapi pas lamar kerja pertama, langsung ditolak mentah-mentah. Wah, itu pasti bikin frustrasi banget. Dan biasanya bukan karena kurang kompeten kan? Nah itu dia, bukan karena nggak kompeten, tapi karena 3 tahun yang lalu Anda nunggak cicilan pay later cuma buat bayar uang semester. Iya, dan sayangnya buat jutaan Gen Z di Indonesia hari ini, itu bukan cerita fiksi lagi. Itu realitas sehari-hari. Bener banget. Makanya selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita udah bedah tumpukan sumber nih, mulai dari riset akademis di Joy Hume, laporan media kayak Tempo dan Investor Trust, sampai aturan terbaru OJK. Misi kita hari ini jelas ya. Kita mau ngupas tuntas, kenapa sih generasi muda kita sekarang kayak tenggelam dalam krisis utang digital ini? Datanya dulu deh. Gila loh, utang pay later ini meledak 86,7%. Bener, nilainya sekarang tembus lebih dari 56 triliun rupiah. Awalnya sih riset nyatet 72% anak muda minjam murni karena tekanan sosial. Iya kan, ibaratnya awalnya pakai pay later cuma buat ngopi cantik di kafe biar kelihatan eksis gitu. Tapi, nah ini yang ngeri, laporan terbaru nunjukin pinjaman digital ini sekarang malah banyak dipakai buat beli sembako, kayak beras. Loh, kok bisa gitu? Maksudnya dari yang sekedar gaya hidup, tiba-tiba merosot drastis jadi alat buat bertahan hidup. Disinilah mekanisme ekonomi makro mulai mukul kelas menengah bawah kita. Gini, saat ini kan penyaluran kredit dari bank ke korporat lagi anjlok parah. Oke, terus hubungannya sama anak muda yang utang beras apa? Kalau perusahaan nggak dapat pinjaman, mereka berhenti ekspansi kan? Imbasnya nggak ada lapangan kerja baru. Dan yang paling kerasa, gaji karyawan mandek. Oh, sementara inflasi sama harga barang kebutuhan tuh naik terus ya? Tepat banget. Karena pemasukan stagnan, tapi biaya hidup meroket, kelas menengah kita kehabisan daya beli. Masuk akal sih. Mereka akhirnya terpaksa nambal selisih kebutuhan harian itu pakai utang digital ya, karena cuma itu akses dana yang bisa cair dalam hitungan menit. Iya. Dan ironisnya, ketergantungan ini nggak berhenti di urusan perut aja. Sekarang, utang digital mulai merambah masuk ke ranah pendidikan. Wah, beneran? Iya loh, data nunjukin ada 86 universitas yang terang-terangan gandeng fintech buat fasilitasi cicilan uang kuliah mahasiswanya. Tunggu dulu. Mungkin Anda yang lagi dengerin ini mikir, wajar aja dong kampus cari solusi pembiayaan kalau mahasiswanya lagi kesulitan. Kelihatannya sih gitu, tapi prakteknya... Bukannya ini sama aja ngejebak mahasiswa pas mereka lagi rentan-rentannya secara finansial. Kalau ujung-ujungnya mereka gagal bayar, dampaknya bakal sehancur apa sih? Dampaknya itu yang sering kita sebut sebagai kematian perdata. Kematian perdata. Ngeri banget istilahnya. Gimana tuh maksudnya? Gini, pas seorang mahasiswa gagal bayar, nama mereka otomatis langsung masuk daftar hitam SLI KOJK. Oh, yang dulunya BI checking itu ya? Benar. Dan di dunia kerja modern sekarang, banyak banget HRD yang jadiin SLI KOJK ini standar saringan awal pelamar kerja. Ya ampun. Jadi rekam jejak utang yang buruk itu dianggap nyerminin karakter yang nggak bertanggung jawab gitu? Tepat. Akibatnya mereka nggak cuma susah cari kerja, tapi kedepannya bakal mustahil buat ngajukan KPR atau kredit modal usaha. Wah, kalau jutaan anak muda menuju kematian perdata massal kayak gini, masa sih regulator diem aja ngelihat satu generasi digerus sistem? OJK ngerespon kok. Di awal tahun 2026 ini aja, mereka udah berangus 951 pinjol ilegal. Oke, lumayan tegas. Tapi aturan strukturalnya gimana? Lewat SOJK nomor 19 tahun 2025, ada 2 pagar pelindung utama. Pertama, syarat minimum pendapatan peminjam sekarang dipatok 3 juta rupiah per bulan. Biar nggak sembarang orang yang nggak mampu bayar malah gampang ngutang kan? Terus yang kedua apa? Kedua, bunga konsumtif dibatasi maksimal 0,3% per hari. Sebentar. Mari kita hitung bareng-bareng. 0,3% sehari itu kan kalau didengar sekilas rasanya kecil banget ya. Sepele gitu. Iya, jebakan psikologisnya memang di situ. Tapi kalau dikali 30 hari, itu hampir 9% sebulan loh. Kalau diakumulasi setahun, bunganya tembus di atas 100%. Bener banget. Pantas aja anak muda tercekik ya. Ini kan hitungan bunga yang sangat nggak masuk akal kalau cuma buat nambal kebutuhan dasar kayak beli beras. Angka harian yang kelihatan kecil itu bikin peminjam ngeremehin beban akumulatif yang diam-diam menggulung mereka dari belakang. Jadi buat Anda yang nyimak diskusi ini,
Kesimpulannya sih jelas banget ya. Inovasi pinjaman digital ini bukan payung yang bakal nyelamatin Anda pas hujan deras. Iya, ini tuh lebih mirip kayak minum air laut pas Anda lagi kehausan. Benar, terasa melegakan di tegukan pertama, tapi perlahan-lahan garamnya justru bakal ngehancurin organ Anda dari dalam. Dan gagal ngelola utang instan ini bukan cuma soal capek ditagih debt collector tiap hari, Tapi juga memicu masalah kesehatan mental, stigma sosial, dan yang paling parah nutup pintu masa depan Anda secara permanen. pada akhirnya nih, fenomena ini nyisain satu pertanyaan tajam buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kredit produktif buat perusahaan terus menyusut, sementara jutaan anak muda yang digadang-gadang jadi motor Indonesia Emas 2045 justru lumpuh secara perdata akibat utang, Iya juga ya. lalu siapa yang sebenarnya bakal ngerakin roda perekonomian negara ini 2 dekade dari sekarang?